Itu kejadiannya pas malam hari Kamis Wage, malam Jumat Kliwon. Saya kan biasanya lewatnya kota. Kalau 2005-an itu kalau lewat kota, lewat pasti macet. Saya masih lurus juga. Nah, setelah saya udah sadar mas, itu bener-bener sadar. Nah itu mobil tersebut masih sen kiri, ternyata yang lewat depan saya itu mobil Mercy kalau tidak salah waktu itu mas. Tapi saya masih ingat betul sedan Mercy tersebut tulisannya itu letternya R 4 TU, jadi Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri seperti biasa dengan saya Gus Mitin. Oke, kali ini yang penasaran video berikutnya jangan lupa subscribe dan like dan share ya teman-teman. Makasih ya teman-teman ya support dan dukung channel kami. Semoga teman-teman selalu sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini Lintang Misteri berkunjung silaturahmi di kediaman narasumber namanya Mas Yoyo. Mas Yoyo ini pernah bekerja di sebuah sopir driver lintas Jawa Sumatera. Jadi Mas Yoyo ini pernah mengikuti sebuah mobil Mercy masuk ke dalam sungai menuju arah Laut Utara. Jadi pengalaman ini sangat aneh tapi nyata ya. Seperti apa kisah dan ceritanya, kita langsung saja sapa Mas Yoyo. Pak Mas, Oke, sehat. alhamdulillah Kalau sehat. sehat ya. Tahun berapa Mas kejadian kok nyampe pas sopir truk kok banyak hal mistis ya? Saya pengalaman nyupir itu sejak masih sendiri, alias bujangan lah intinya. Nah itu kejadian tahun 2005. Tahun 2005 itu saya membawa truk itu dari Pemalang Urujami, itu sehabis membongkar gabah. Kejadian awalnya itu yang pertama. Pas bongkar gabah, pulangnya kan saya lewatnya itu hutan, itu nggak terlalu mistis lah, hutannya itu biasa sudah saya lewati siang malam dan itu sudah sering saya lewati. Tapi pas pada waktu maghrib itu di perjalanan itu dari Alas Lebo sampai Pasekaran itu dulu itu sangat sepi. Jalan di antara Lebo sampai Pasekaran itu sepi. Belum ada perumahan sama sekali itu dulu. Pas waktu itu menjelang maghrib, pas azan Allahu Akbar di hutan Lebo sampai Pasekaran itu di tengahnya tuh ada pohon randu mas. Pohon randu itu sangat besar. Nah itu batangnya itu sampai di atas jalan. Nah di atas jalan itu ya saya sempat ngedon juga mau lewat, ada sosok kayak kuntilanak atau makhluk apalah sejenisnya itu. Nah itu di atas pohon itu duduk, itu kakinya itu kurang lebih itu 4 meter mas. Nah setelah itu saya kan bilang, udah kamu di situ di tempatnya, saya ini lewatan saya tiap hari, pokoknya saya nggak mau ganggu situ juga jangan ganggu saya, intinya begitu lah. Setelah saya bilang kayak gitu itu mas, itu makhluk tersebut itu smell mas, Senyum ya? Nah senyumnya itu pokoknya saya kalau cerita itu merinding mas. Nah itu giginya itu segede kampak mas, bayangin coba, gigi segede kampak. Berarti gede banget ya mas? Wah gede banget. Nah wajahnya itu ya bulat kayak itu tampah lah. Nah, itu senyum, giginya gede-gede, kelihatan 2 saja udah ngeri. Itu jelas mas waktu? Jelas, waktu itu kan mau menjelang maghrib. Tapi agak nggak gelap namanya? Belum gelap. Itu kejadiannya pas malam hari Kamis Wage, malam Jumat Kliwon. Saya kan biasanya lewatnya kota.
kalau 2005-an itu kalau lewat kota lewat pasti macet ya. Saya lewatnya jalur pintas lewat Lebo Baskaran waktu itu memang sepi, masih alas, belum ada perumahan sama sekali ya. Saya lewat situ melihat makhluk tersebut, pokoknya pakainya kayak baju malampir itu, rombel-rombel itulah. Rambutnya mas? Rambutnya panjang. Itu pertama baru lihat ya? Iya, pertama baru lihat itu makhluk halus semacam itu. Setelah itu ya udah nggak, alhamdulillah nggak ada gangguan sama sekali. Pokoknya saya jawab dan saya klakson. Pokoknya di situ tempatnya, di situ, ini jalan saya mau lewat situ, di tempatnya udah jangan saling mengganggu. Udah saya bilang gitu aja mas. Itu pengalaman saya yang pertama. Nah, untuk melanjutkan pengalaman yang kedua itu lama banget. Pas ada pengalaman kedua itu saya bawa mobil truk itu saya berangkat dari Jawa sampai Sumatera, dari Medan itu saya bawa muatan jeruk kurang lebih itu ya 7 ton lah, 7 ton. Tapi tergede tuh mas ya? Ya kanter ya, awal kanter. Pekalongan ada kanter Hadi itu saya pernah membawa dari Jawa ke Sumatera ke Jawa. Nah, membawa jeruk 7 ton itu kan dikasih waktu, kalau ibaratnya itu perjalanan udah 3 hari, ibaratnya sampai di Tegal itu udah 3 hari udah sampai Tegal. Setelah sampai Tegal itu kan harusnya bongkar ibaratnya malam ini gitu mas. Ya setelah bongkar malam ini sopir saya kan bilang, Mas Ayo iki mobil digawa lon-lonan, wong wektune wis jam 12 kurang 1/4. Saumpamane dhewe mengejar wektu ngoyak ring Semarang wis ora mungkin, masalahnya jam 12 isik nang Tegal, sedangkan perjalanan dari Tegal sampai Semarang itu sampai Semarang pasar buah udah tutup, bilangnya kan gitu mas. Ya udah deh nggak apa-apa, mobil tak bawa saya, tak lon-lonan lah, santai. Nah setelah tahu santai itu kan masuk kota Tegal, selamat datang Tegal. Nah selamat datang Tegal itu mobil tak bawa saya sekitar perjalanan 10 meter atau 20 meter lah, saya minggir lagi. Nah, supir saya serepnya bilang, ya lah aku minggir mana yang ngopo saya patuh kopi di sini, aku harus kopi di sini nggak ngantuk. Nah, biar nggak ngantuk. Setelah itu saya turun beli kopi, saya bungkus sama beli rokok Sampurna Kretek waktu itu belinya. Nah kopinya itu saya taruh di dashboard mas, yang pakai plastik itu. Kopi saya taruh di dashboard, saya naik ke mobil lagi, saya ambil riting kanan, perjalanan sekitar 20 atau 30 meter. Dari belakang saya itu ada mobil minta kasih jalan, ngedim lah, deblok 2 kali gitu. Padahal posisi depan saya kan rame mas, trek gandeng, puso apa tuh rame banget itu. Nah dia minta jalan, saya kasih jalan. Setelah ngasih jalan itu di depan saya, ternyata yang lewat depan saya itu mobil Mercy kalau tidak salah waktu itu mas. Tapi saya masih ingat betul sedan Mercy tersebut tulisannya itu letternya R4TU, jadi Ratu. Nah mobil tersebut saya ikutin mas. Setelah saya ikutin les
Nah ini mobil diikutin kok enak banget, wong depannya mobil ngantri banyak, kok saya bisa ngikutin mobil itu tuh nggak ada kendala mas, udah lancar, enak banget pokoknya saya ikutin. Tapi nyelip-nyelip mas? Ya nyelip, ya sebelah kiri saya kan mobil banyak tuh, truk-truk atau apa itu, mobil kecil, mobil truk, trailer itu banyak. Setelah coba bayangin aja jam 12 malam tahun 2009 itu pasti macet mas. 2009 di antara Selamat Datang Tegal sampai Selamat Jalan Tegal itu paling nggak 1 jam. Itu Pasti lah, pasti macet. Udah sama bayangin aja dari Selamat Datang sampai Selamat Jalan itu lampu merah dalam kota Tegal itu banyak. Itu kalau bawa truk muatan 7 ton dan nyelip-nyelip itu sudah nggak mungkin. Tapi saya ngikutin mobil tersebut enak banget, nggak ada halangan. Tapi sadar mas? Saya posisi sadar. Yang heran dan anehnya itu tahu-taunya perjalanan 10 menit itu sadarnya saya itu mobil tersebut itu ambil sen kiri mas, ambil sen kiri itu, ini kok saya merinding kalau cerita mas, kok udah sampai Terminal Lawas Pekalongan mas, loh ini kok Terminal Lawas Pekalongan, bener apa enggak nih? Hati saya bilang cara gitu mas, tapi saya batin aja, ini bener enggak Terminal Lawas Pekalongan? Oh iya, ternyata betul, waktu itu 2009 belum dibangun Ramayana, masih terminal kosong, bekas terminal kosong masih ada cuman 4% itu lah. Nah itu belum dibangun waktu 2009. Oh, saya belum mas, benar ini Terminal Lawas Pekalongan. Ternyata betul, tapi mobil tersebut yang tulisannya Mercy tersebut R4TU itu masih ngasih sen ngiri. Nah saya ikuti, loh kok kan itu ada pertigaan Noyontaan, saya kira kan mau belok ke situ, tapi mobil tersebut nggak belok kiri juga. Itu kan ambil kiri kan ada pabrik teh. Nah itu saya kira itu paling bos-bos pabrik teh itu paling yang punya. Saya kira mobilnya bagus mas? Mobilnya bagus, 2009 Mercy ya, kelas paling itu kepikiran saya ini mas, paling itu mobil punya pabrik teh, tapi ternyata masih lurus juga. Nah setelah saya udah sadar mas, itu bener-bener sadar, nah itu mobil tersebut masih sen ngiri itu lewat terobos palang besi itu nggak ada yang luka, langsung lewat di atas kali mas, larinya ke utara. Itu masuk ke dalam air itu tembus mas? Iya, tapi saya lihatnya itu lihat di atas air, jalan di atas air. Mobil yang tulisannya R4TU itu saya amatin itu lewatnya di atas sungai. Saya lihatnya itu. Tapi yang namanya itu jembatan palang besinya itu nggak rusak. Nah, setelah itu kan saya langsung berhenti di depan asrama Brimob. Wah, ini benar terminal sampai Pekalongan. Masa dari Tegal sampai Pekalongan itu cuma 10 menit mas, saya ngikutin mobil tersebut. Padahal logikanya dari Selamat Datang Tegal sampai Selamat Jalan teh sejam mas? 1 jam itu udah cepet. Itu belum nyampe Pekalongan tapi 10 menit ya? 10 menit saya udah sampai Pekalongan. Langsung panik atau gimana? Ya saya panik, langsung saya ambil ngiri, saya berhenti di pas itu asrama Brimob Pekalongan, saya berhenti. Nah supir saya kan tak buka, deh bangun deh, tangi deh, iki wis tekan Pekalongan. Dia nggak percaya. Wah, nyupir sih 10 menit kok geger, bilangnya kayak gitu. Bener sih, ini sama tangius dilo, orang percaya iki tekan asrama Brimob Pekalongan. Dia nggak percaya juga,
dia sempat miso-miso juga sama saya, bilang ngeluarin kata-kata kotor lah. Nah itu tapi sebagaimanapun tetap tak bangunin, tetap tak bangunin. Nih kopi yang masih panas itu saya seletkan, Mas, pokoknya saman kudu tangi deh, itu tekan Pekalongan. Lah dia ini kan delok, oh iya asrama Bromo Pekalongan kowe lewat ngendi yo, mboknya orang ngerti deh, pokoknya iki intine jam 12 wis tekan Pekalongan. Lah iki muatane priye, arep dilanjut kering Semarang apa arep tuh Jakarta dhewe. Ya wis nek kowe mampu yo bawa ring Semarang sisan. Oh iya. Nah, aku kan mau janji. Pokoknya nek wengi iki iso mbongkar sing jatah uang rokok 300.000 tugae kowe kabeh ya wis keduk ya tekan Semarang. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya telepon dulu yang punya itu jeruk itu, Mas. Yang punya jeruk itu, Bos, ini saya kayaknya bisa bongkar malam ini, Bos. Masalahnya ini saya posisi udah di Pekalongan, udah sampai asrama Brimob. Lah salaman yang orangnya Semarang yang punya buah, lah katanya tadi masih di Tegal, kok tiba-tiba udah sampai Pekalongan. Iya, Pak, ini ada keajaiban. Berarti yang punya PT langsung gak kaget, Mas? Nah, yang punya buah juga kaget. Saya kan sebelumnya kan udah ngabarin, ya, Pak, kayaknya nggak bisa bongkar malam ini, Pak. Masalahnya ini jam 12 kurang seperempat masih di Tegal. Kayaknya bongkarnya besok sore lah, awal. Oh ya udah, Mas, nggak apa-apa. Masih ada waktu 1 hari lagi. Ternyata kok iso bongkar malam itu juga, Mas. Alhamdulillah, ya berkat tolongan lah itu mobil tadi itu. Nah, Mas, pas waktu lihat mobil masuk ke dalam sungai itu arahnya utara nih ya? Arahnya ke utara. Itu jelas, Mas? Jelas. Itu platnya Ratu ya? Platnya tulisannya R4TU, Ratu, mobil Mercy hitam. Itu kan sungai itu kan jalur sungai arah utara milik Dewi Lancar. Ya, saya tuh nggak punya pikiran itu. Sepenting intinya udah tertolong sampai Pekalongan dengan selamat. Intinya tolong mobil tersebut, lah itu punya siapa saya nggak tahu. Nah, posisi lewat di atas air mobilnya, Mas? Iya, selihat saya, sekasat mata saya lewatnya di atas air. Logikanya kalau masukkan nyemplungkan mobil mesti kelam. Tapi masih jalan. Masih jalan. Arah utara ya? Arah utara. Itu lewat di jembatan sungai, jembatan Kalibanger ya? Itu berarti ya, lewat utara kan arahnya ke Sungai Selamaran, Mas. Iya. Itu barangkali mungkin beliau aja mungkin, Mas. Ya, saya nggak tahu itu masalahnya itu ya. Pokoknya intinya plat tulisan mobil tersebut mobil Mercy hitam R4TU. Tapi setelah kejadian itu, Masnya besoknya di lewat mimpi atau lewat apa ketemu sosoknya? Enggak ada. Ada pikiran ke mobilnya? Enggak, pokoknya alhamdulillah, pokoknya intinya saya udah tertolong dengan perjalanan secara dari Tegal sampai Pekalongan cuma 10 menit pengalaman itu saya. Nggak ada yang tahu berarti, Mas? Ya nggak ada yang tahu lah. Supir saya kasih tahu aja nggak percaya. Yang supir saya itu dari Tegal sampai Pekalongan 10 menit. Emang pas waktu berjalan dari Pantura itu nggak kerasa, Mas? Kerasa ada mobil di depan tapi nyelip-nyelip? Ya perasaannya gini aja. Pokoknya ini mobil ya ini ya. Ini mobil tronton biasa itu jejer banyak. Tapi saya ngikutin mobil Mercy tadi itu perjalanannya enak mulus saja, nggak ada kendala. Tuh pengalaman saya sewaktu nyupir truk. Udah kendala itu. Logikanya kan mobil nabrak lintas pinggir jembatan pasti berhenti kan, Mas? Iya, nggak pasti rusak kan. Rusak ya, iya. Tapi itu bisa, Mas, ya? Tembus. Tapi palang besinya itu nggak apa-apa. Mobil masih jalan terus. Itu Masnya sadar lihat? Saya sadar. Nggak mimpi, nggak ngiku, itu nyata. Tapi setelah
Nah, kejadian itu terus kemana lagi Mas? Bongkar jeruk. Nah itu saya berhenti sekitar 5 menit. Saya bilang sama supir saya, udah saya lanjutin ke Semarang. Waktu 2009 kan belum ada tol, lewatnya lewat Pantura. Ya, alhamdulillah dari Pekalongan sampai Semarang, alhamdulillah lancar, nggak ada kendala. Akhirnya bisa bongkar malam itu juga. Mungkin kalau Mas nggak sadar, mungkin ikut nyemplung sungai Mas. Ya mungkin. Ya begitu saya lihat mobil langsung itu lewat di atas sungai, ya saya istighfar subhanallah. Bener nggak nih, bener nggak nih? Hati itu bertanya-tanya sendiri, tapi memang itu bener, nyata. Nggak ada yang nggak cerita-cerita sama teman berarti Mas? Enggak. Itu kejadian 2009. Itu masih bujang tuh, udah punya istri? 2009 udah punya keluarga. Saya udah punya anak 2. Nah, kan pertama saya nikah 2006, anak yang pertama itu 2007, anak yang kedua itu 2009. Pas punya anak yang kedua. Nah itu pas waktu Mas lihat kayak Mak Lampir itu giginya sekampak itu ya? Ya, ketika Pak. Kakinya panjang 4 meter Mas? Kurang lebih. 4 meter, nyampe tanah nggak? Enggak tapi nyampe. gaungan. Pohonnya kan tinggi, jadi ya. Kurang lebih itu 4 meter lah kakinya itu. Pakaian hitam. Pakainya hitam. Biasanya kalau dibilang kuntilanak kan putih ya Mas? Itu hitam kayak Mak Lampir. Iya. Ya? Inilah cerita dari Mas Yaya tentang pengalaman mobil, ikuti mobil Mercy tapi platnya Ratu ya. Kalau bilang mitos sih ini mungkin mobilnya arahnya kan menuju ke Pantai Utara ya Mas. Iya. Mungkin ya barangkali bisa dikatakan mobilnya sosok Ibu Ratu Delanjar bisa, tapi kan Allah alam ya Mas. Allah alam ya. Mungkin barangkali ada pesan nih Mas buat teman-teman nih tentang pengalaman driver. Ya pokoknya seorang driver banyak-banyak beristighfar aja lah. Kalau ada kejadian-kejadian aneh itu harus banyak-banyak beristighfar lah. Itu aja. Jalan Pantura apa saja? Jalan Pantura dan manapun berada ya banyak-banyak sholawat lah gitu aja. Biar perjalanan selamat sampai tujuan, tidak ada halangan atau apapun. Jalan Pantura itu terkenal sering kecelakaan gitu Mas. Iya. Banyak fakta atau mitos itu pasti ada Mas. Pasti ada kejadian aneh, kejadian unik itu pasti ada. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajaran kita semua ya tentang Mas Yoyo, pengalaman supir driver truk ya, makhluk gaib, Ibu Ratu Delanjar, bangsa jin, kuntilanak, pocong itu semua ada. Juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus saling percayai. Kalau kita nggak percaya itu kan juga makhluk Allah Ta'ala, kita harus percaya. Kalau nggak percaya kan musyrik ya Mas ya. Musyrik ya. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sholat waktu, banyakin istighfar dan sholawat. Dan sampai sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus Lintang Misteri, jangan sampai ketinggalan video berikutnya.